Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Taufik Hidayat dari kelas ekstensi 7B NPM 2017 435000537 untuk mata kuliah riset operasional dengan dosen pengampu Ibu Desi Novianti Magister Teknik. Kali ini saya akan membawakan metode penugasan, minimasi dan maksimasi. Apa itu metode penugasan? Metode penugasan adalah metode yang digunakan untuk memecahkan masalah-masalah yang berhubungan dengan alokasi optimal dari berbagai macam sumber daya yang positif seperti tenaga kerja atau personalia yang memiliki tingkat efisien yang berbeda-beda untuk jenis pekerjaan yang berbeda-beda pula. Ayo kita kerjakan. Pertama adalah penugasan minimasi dengan metode Hungarian. Contoh kasus minimasi, sebuah perusahaan persewaan mobil memiliki sebuah mobil di masing-masing depot, yaitu depot A, B, C, D, dan E. Untuk pelanggan di kota A, B, C, D, dan E membutuhkan sebuah mobil. Jarak antara depot dan kota tempat pelanggan berada terlihat pada tabel di samping tabel ini. Bagaimana seharusnya mobil diberikan kepada pelanggan untuk meminimalkan jarak tempuh? Jadi pertanyaannya adalah mobil yang manakah yang harus dikirim ke kota yang manakah untuk meminimalisir jarak yang harus ditempuh. Soal ini didapatkan dari stemes.com, bisa dibaca. Oke, kita masuk ke langsung pemecahan masalahnya ya. Langkah pertama adalah tentukan nilai minimum pada tiap baris. Selisihkan setiap baris dengan nilai minimum. Untuk baris pertama, nilai minimumnya adalah 130, baris kedua ada 120, baris ketiga 110, baris keempat 50, dan baris kelima adalah 35. Nilai minimum kita selisihkan setiap baris dan nilai minimum. 150 dikurangi 30 jadi 30, 130 ke 30 jadi 0, dan hasilnya adalah pada tabel seperti ini. Ini yang sebelumnya, sehingga dilihat pada tabel di bawah ini. Langkah kedua, temukan nilai minimum pada tiap kolom. Selisihkan setiap kolom dengan nilai minimum. Kalau tadi mengambil baris, sekarang mengambil kolom. Untuk kolom A karena ada nilai 0, maka nilai minimumnya adalah 0. B 0 semua. Untuk C nilai minimumnya adalah ini, baris kedua itu 10. Untuk kolom D nilai minimumnya adalah 30, dan kolom E nilai minimumnya adalah 55. Kita selisihkan sehingga dapat seperti tabel di bawah ini, di tabel ini ya. Lalu kemudian kita tentukan nilai optimal dengan menutup nilai 0 dengan garis vertikal horizontal seminimal mungkin. Nah, kita dapat menutup tabel ini dengan nilai 0 sebanyak 3 garis. Terus temukan nilai minimum pada baris kotak yang terbuka. Selisihkan setiap elemen dengan nilai minimal tersebut, lalu tambahkan nilai tersebut dengan elemen perpotongan 2 garis. Oke, sebelumnya adalah tabel seperti ini. Nilai minimal pada tabel ini adalah 15. Jadi setiap sel yang terbuka atau sel yang tidak ada tertutup garis dikurangi nilai 15 spesial yang perpotongan seperti kolom kedua baris kedua dan kolom kedua baris keempat ini ditambahkan nilai minimum 15 sehingga hasilnya seperti ini. Oke, bisa dipahami. Oke, setelah itu kita cek lagi, tutup nilai 0 yang ada di sini dengan garis. Kita hitung, karena garisnya sesuai dengan jumlah baris dan kolom, garisnya ada 5 dan baris dan kolomnya ada 5, maka ini sudah optimal. Nah, kemudian kita coba cari nilai yang terdekat, yaitu dengan mencari nilai 0 pada tabel hasil tadi dengan nilai real jarak dari depot ke kota. Yang pertama kita cari dulu
kolom yang nolnya hanya satu, tidak memiliki saingan, yaitu ada pada kolom A baris keempat sebesar 50 dan kolom C baris kedua. Oke, kita bulatkan. Karena baris B ini sudah ada nilainya 130, maka sisanya kita coret. Begitu juga dengan garis D, kolom nolnya kita coret. Oke, selanjutnya kita cari lagi kolom mana yang nolnya tinggal satu. Kolom B masih lengkap, kolom D tinggal satu, kolom E masih tersisa dua, sehingga kita gunakan kolom D baris kelima, sehingga yang nol yang lain pada garis kelima kita coret, tidak kita gunakan. Nah, selanjutnya kita cari lagi kolom mana yang nolnya tinggal satu, ada pada kolom E baris pertama, kita gunakan ini. Nah, karena baris A menggunakan kolom E, sehingga kolom B di garis A tidak terpakai, dan yang tersisa adalah kolom C baris B seperti ini. Kita hitung, maka jarak minimal yang ditempuh adalah untuk mengisi kota A kita kirim dari depot E dengan jarak 200, untuk kota B kita kirim dari depot C sejarak 130, untuk kota C kita kirim dari depot B dengan sejarak 110, untuk kota D kita kirim dari depot A sejarak 50, dan untuk kota E kita kirim dari depot D dengan jarak 80, sehingga total perjalanan untuk mengirim semua mobil ke semua kota yang membutuhkan adalah 570. Inilah metode minimasi dengan metode Hungarian. Oke, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu penugasan. Mohon maaf, ini harusnya maksimasi dengan metode Hungarian. Untuk contoh kasus maksimasi, seorang makelar memiliki 5 calon pembeli atau 5 pembeli untuk 6 situs yang dia buat. Pembeli ke I bersedia membayar seharga PIJ atau kurang untuk situs ke J. Nilai PIJ diberikan dalam matriks di samping, yaitu matriks ini. Maklar ingin mengetahui situs mana yang akan ditawarkan kepada setiap pembeli dengan harga berapa, sehingga dapat memaksimalkan total penerimaannya. Temukan jawabannya dan tentukan total pendapatannya. Untuk sumber soal kembali kita ambil dari stms.com. Langkah pertama memecahkan, yaitu menyeimbangkan dengan menambahkan pembeli tiruan. Situs yang ditetapkan untuk pembeli fiktif ini pada kenyataannya tidak akan terjual, karena itu keuntungan 0. Baris dummy-nya akan berisi semua nilai 0. Yang sebelumnya barisnya ada 5, 1 sampai 5, maka kita tambah baris ke-6 dengan keuntungan 0. Untuk langkah selanjutnya, bahwa matriks memiliki keuntungan dan fungsi tujuan maksimal, oleh karena itu konversi harus dilakukan untuk membalikkan besarannya. Entry sebesar 12, matriks baru memiliki entry yang diperoleh dari matriks asli dengan pengurangan 12. Oke, ini tabelnya masih sama kayak seperti yang tadi. Bagaimana caranya? Untuk dimaksimasi, pertama kita kurangkan dulu semua sel yang ada pada matriks, dikurangi sel dengan nilai yang terbesar. Yang terbesarnya adalah 12. Jadi semua sel dikurangi 12. Setelah dikurangi 12, semua ditulis dan angka minusnya dihilangkan, sehingga tampil seperti tabel ini. Oke, paham? Selanjutnya, temukan nilai minimum pada tiap baris. Selisihkan setiap baris dengan nilai minimum. Nah, untuk fase ini sama dengan fase minimasi. Jadi perbedaan maksimasi dan minimasi adalah untuk maksimasi ada pengurangan dengan nilai maksimum, terus apabila minus dibalikan menjadi plus, seperti itu. Nah, untuk nilai minimum 3 baris bisa dilihat. Untuk baris pertama 3, baris kedua 2, baris ketiga 2, baris keempat 0, baris kelima 3, baris keenam 12.
kita selisihkan atau kurangkan sehingga dapat dilihat pada tabel sekarang. Selanjutnya setelah baris kita lanjutkan untuk menentukan nilai optimal dengan menutup nilai 0 dengan garis vertikal horizontal seperti pada metode minimasi yang tadi. Mohon maaf, minimal yang tadi kita tutup nolnya dengan garis sehingga kita terlihat beberapa sel yang terbuka. Kita cari nilai minimalnya, ternyata didapatkan angka 3. Kita kurangkan sel yang terbuka dengan angka 3, lalu spesial sel yang perpotongan garis kita tambahkan 3 sehingga hasilnya dapat pada tabel seperti ini. Kita hitung karena jumlah garis sama dengan jumlah kolom, yaitu sebanyak 6 garis, maka bisa dikatakan tabel ini sudah optimal. Selanjutnya kita cari nih keuntungan maksimal yang mana. Pertama, kita lihat baris yang nolnya hanya 1 ada pada baris kedua, kolom ke-6, dan baris ke-4 kolom kedua, dan baris ke-6 kolom ketiga. Oke, yang baris ke-6 kita abaikan dulu karena ini tidak ada situs yang terjualnya atau tidak ada kali pembeli fiktif, makanya kita ajukan saja. Oke, karena baris kedua dan baris keempat sudah mengambil jatah sehingga kita coret yang tidak dibutuhkan. Oke, ada dua alternatif pada langkah ketujuh ini. Karena apa? Karena tidak ada lagi 0 yang hanya sendiri, berarti ada dua pilihan. Kita mencoba dengan memilih yang baris ke-1 kolom ke-1 atau baris 1 kolom ke-5. Untuk percobaan pertama kita menggunakan baris 1 kolom ke-1. Apabila kita mengambil baris 1 kolom 1 hasilnya 6, maka yang baris ke-5 kolom 1 dan sisanya ke bawah itu dicoret. Lalu kita gunakan baris ke-3 kolom ke-5 dan sisanya tercoret. Yang terakhir terpilih adalah baris 5 kolom kedua, sehingga dapatkan keuntungan maksimal 6, 10, 10, 12, dan 9, sehingga totalnya 47. Nah, untuk alternatif kedua kita menggunakan baris pertama kolom ke-5, sehingga baris pertama kolom pertama harus tercoret dan baris ketiga kolom ke-5. Selanjutnya 0 yang sendiri ada pada baris ketiga kolom kedua, sehingga baris ke-5 kolom keduanya tercoret. Yang tersisa adalah ya baris ke-5 kolom ke-1 adalah 6. Kita hitung lagi. Hasilnya adalah 9 tambah 10 tambah 10 tambah 12 tambah 6, hasilnya 47. Jadi sebenarnya alternatif 1 atau alternatif 2 yang dipilih hasilnya tetap sama. Ya, kurang lebih seperti itu pembahasan untuk metode pengarian ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kritik dan sarannya sangat saya nantikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di materi selanjutnya.